saya Danur Sewa NIM G311.20.0006 dari jurusan Ilmu Komunikasi A Pagi Angkatan 2020 Universitas Semarang. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal UAS dari mata kuliah Komunikasi Massa yang diampu oleh Ibu Retno Manohoro. Berikut jawaban saya selengkapnya. Peran pemerintah sebagai juru bicara yang diharapkan bisa memberikan keterangan mengenai pandemi ini. Pemerintah mempunyai pro dan kontra dalam menjalankan tugasnya. Seperti yang sudah saya analisis dari berbagai situs berita online maupun berita dalam televisi dan pandangan masyarakat terhadap COVID-19 di lingkungan saya. Di pandemi saat ini, pada 7 Desember 2020, pemerintah menyiapkan vaksinasi COVID-19 dengan mendatangkan 1,2 juta dosis vaksin COVID-19. Dan detail pelaksanaan vaksinasi tengah difinalisasi dan diumumkan Desember 2020. Vaksinasi sukses diselenggarakan sampai saat ini pada tahun 2021. Dalam rangka mendukung pelaksanaan vaksinasi COVID-19, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia G-Plate memperkenalkan juru bicara vaksinasi COVID-19. Pemerintah juga mengendalikan penyebaran virus COVID-19 ini melalui aplikasi Peduli Lindungi dan menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat mengenai penanganan COVID-19 dengan rutin melalui siaran pers. Hambatan komunikasi pemerintah terhadap COVID masuk di dalam hambatan komunikasi polarisasi. Mengapa? Karena masyarakat di Indonesia menerima banyak konsumsi media berupa baik dan buruknya berita tentang COVID yang media sebarkan. Ada juga hambatan mekanis di mana tidak semua penjuru di Indonesia menerima banyak informasi tentang pemberitaan COVID-19. Contohnya, tidak memiliki televisi atau radio, bahkan jangkauan sinyal yang sulit dijangkau. Bagaimana pers atau media massa bekerja di saat pandemik? Dan apakah keterangan yang diberikan oleh pemerintah benar-benar sudah memenuhi standar terbaik pemberitaan? Media massa memiliki peranan yang sangat penting dalam sirkulasi informasi terkait wabah COVID-19, baik antar satu daerah ke daerah lain maupun antara satu orang ke orang yang lain. Media massa memiliki fungsi seperti dua sisi mata pisau, satu sisi positif jika digunakan dengan baik, dan sisi yang lainnya bisa menjadi negatif jika berita yang disebarkan merupakan berita yang hoak. Media massa memiliki hal yang positif jika informasi yang disebarkan digunakan seperti sebagaimana mestinya. Misalnya, informasi bahayanya terkena COVID-19 dengan PHBS atau pola hidup bersih dan sehat. Dan bisa mengetahui beberapa banyak orang yang sudah terkena COVID-19 di daerah masing-masing. Selain itu, informasi yang disebarkan juga bisa membantu pemerintah untuk membuat data statistik penyebaran orang-orang yang sudah positif terkena COVID-19, sehingga dapat lebih berhati-hati bagi masyarakat setempat yang tinggal di sana. Adapun dengan adanya media massa juga bisa membantu pemerintah dalam penyebaran informasi tentang wabah COVID-19 ini agar cepat, akurat, dan lebih percaya. Media massa memiliki hal yang negatif jika informasi yang disebarkan tidak digunakan secara baik. Sebagai contoh berita yang disebarkan oleh suatu media massa adalah informasi yang hoak atau tidak benar. Informasi yang disebarkan digunakan untuk menakut-nakuti masyarakat. Informasi yang disebarkan menimbulkan kekhawatiran dan keresahan antara sesama masyarakat. Dan informasi yang disebarkan berupaya untuk membuat masyarakat melakukan adjustment kepada orang yang terkena COVID-19. Akibat dari penyebaran informasi yang tidak benar melalui media massa ini sangat mempengaruhi mental dan psikis masyarakat. Contohnya tetangga saya yang pernah terkena COVID-19. Ia sangat takut dan terganggu psikisnya karena banyak berita yang menyebarkan info COVID secara tidak benar, apalagi melihat dari pesan terusan di aplikasi chat. Dan tentunya, tanggapan dari masyarakat tidak melulu positif, bahkan ada yang negatif juga. Untuk masyarakat tentunya harus berbijak dalam menggali informasi media, khususnya berita COVID-19. Cari berita yang benar-benar akurat di platform terpercaya. Sepanjang pandemi ini, apakah pemerintah juga menerapkan etika komunikasi? Pada kasus COVID-19 ini, pemerintah perlu melakukan komunikasi krisis yang efektif demi membangun citra baik di mata masyarakat. Tetapi sampai saat ini pemerintah belum menemukan pola komunikasi krisis yang efektif dan sehingga masih banyak menimbulkan sejumlah sentimen negatif di kalangan publik. Pemerintah harusnya mengedepankan kepedulian dan tanggung jawab dalam penanganan wabah COVID-19 ini. Respon empati sangatlah penting untuk menunjukkan kepedulian pemerintah kepada rakyat.
Jika empati tersebut tidak ditunjukkan, maka ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah bakal meningkat. Contohnya, masyarakat menjadi sulit untuk diajak bekerja sama menanggulangi krisis COVID-19 ini. Pemerintah semestinya menerapkan etika komunikasi krisis sebaik mungkin dengan cara menyampaikan informasi yang transparan terkait penanganan COVID-19. Bagaimana bentuk etika komunikasi massa yang dijalankan oleh media massa melalui pemberitaan sepanjang pandemi? Media massa merupakan peran terpenting bagi masyarakat dalam sirkulasi informasi terkait wabah COVID-19. Tetapi, etika komunikasi massa kadang dilupakan oleh sebagian media massa dalam memberikan berita kepada publik, dengan dalih kebebasan dan nilai berita. Sepanjang pandemi ini, media massa sudah bekerja keras untuk memberikan kabar mengenai virus COVID-19. Media massa bertanggung jawab dan membantu untuk menyampaikan berita akurat tentang COVID-19. Dalam kebebasan pers, media tidak hanya menyambung lidah dari pemerintah saja, tetapi juga memberikan kritik yang baik terhadap pemerintah dan menjalankan programnya. Kesimpulan dari analisis ini adalah, peran pemerintah sebagai juru bicara mempunyai pro dan kontra dalam menjalankan tugas. Pemerintah menyiapkan 1, juta dosis vaksin pada Desember 2020 sampai sekarang 2021. Pemerintah mengendalikan penyebaran virus COVID-19 ini melalui aplikasi Peduli Lindungi dan menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat mengenai penanganan COVID-19 dengan rutin melalui siaran pers. Hambatan komunikasi pemerintah terhadap COVID masuk di dalam hambatan komunikasi polarisasi dan mekanis. Media massa memiliki fungsi seperti dua sisi mata pisau, yaitu sisi positif dan negatif. Pemerintah belum menemukan pola komunikasi krisis yang efektif dan sehingga masih banyak menimbulkan sejumlah sentimen negatif di kalangan publik. Pemerintah semestinya menerapkan etika komunikasi krisis sebaik mungkin dengan cara menyampaikan informasi yang transparan terkait penanganan COVID-19. Etika komunikasi massa kadang dilupakan oleh sebagian media massa dalam memberitakan berita kepada publik, dengan dalih kebebasan dan nilai berita. Sepanjang pandemik ini, media massa sudah bekerja keras untuk memberikan kabar mengenai COVID-19. Demikian jawaban UAS Komunikasi Massa kali ini. Saya Dena Ursewa pamit undur diri.